Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, salam jumpa dalam program Mendengar Suara Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 17 April 2025. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita kesempatan pagi ini untuk boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah lalu, yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Kalau semalam Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami dalam istirahat malam kami boleh bangun pagi hari ini, menghirup udara segar, semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Roh Kudus tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan bagi kami. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan tertabur, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami mampu menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi bangsa negara kami, terlebih bagi gereja kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami saat dalam kehidupan kami tidak taat untuk melakukan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua, firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perenungan kita diberi judul Allah tempat perlindungan. Seringkali kita berpikir bahwa setelah kita mengikut Tuhan Yesus dan mengiringi Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kesulitan hidup. Kita tidak akan mengalami yang namanya tantangan atau pergumulan yang berat. Saudaraku, pandangan seperti ini adalah pandangan yang salah. Sebuah lirik lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita harapkan memang seringkali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di depan kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, karena bersama dengan Dia kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, karena Dia adalah Allah yang memiliki kuasa, yang mengetahui apapun yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Dia adalah Allah yang adalah penolong dan kekuatan bagi kita. Allah sebagai tempat perlindungan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang akan memberikan keamanan di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi di hadapan kita atau di hidup kita. Saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, bukan kebanggaan yang dia dapatkan, bukan pujian yang dia dapatkan, atau bukan dukungan yang dia dapatkan dari saudara-saudaranya atau dan dari ayahnya. Justru dia ditegur oleh ayahnya, bahkan dikatakan bahwa dia ditegur dengan keras. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 10, Kejadian 37 ayat 11,
Bahkan saudara-saudaranya pun semakin iri dan kurang senang dengan mimpi yang Yusuf ceritakan kepada mereka. Sikap iri hati dari saudara-saudara inilah yang akhirnya membawa Yusuf ke dalam sebuah konspirasi saudara-saudaranya untuk menjauhkan Yusuf dari kehidupan mereka. Mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Ismail yang lewat pada waktu itu, dan akhirnya Yusuf dibawa ke tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa demi peristiwa Yusuf alami, mulai dari dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak kepada orang Ismail, menjadi budak di rumahnya Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, dan bahkan Yusuf dilupakan oleh juru minum yang sudah menolongnya. Namun Yusuf pada saat itu tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan Allahnya. Terbukti dari setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ia mengerjakannya dengan sempurna saat berada di rumah Potifar maupun saat dia berada di dalam penjara. Alkitab beberapa kali mencatat bahwa Tuhan Allah menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya itu, dalam kitab Kejadian 39 ayat 2 dan juga dalam kitab Kejadian 39 ayat 21 juga di situ dikatakan membuatnya menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ada begitu banyak perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang sulit untuk kita mengerti oleh pikiran kita, oleh keterbatasan pikiran kita sebagai manusia, seperti halnya yang Yusuf alami. Untuk mencapai mimpinya diperlukan proses yang begitu panjang. Saat Tuhan Allah menunjukkan mimpi kepada Yusuf, bukan jalan rata yang harus ia jalani, yang dia terima. Bukan secara instan mimpi itu langsung terjadi kepada Yusuf. Dia tidak diangkat Tuhan langsung menjadi seorang pemimpin bagi banyak orang. Namun Tuhan mengizinkan Yusuf untuk mengalami proses yang sangat sulit di dalam perjalanan kehidupannya. Dari proses demi proses yang ia alami itu, dia selalu berharap, berlindung dan bergantung kepada Tuhan Allah, sehingga Yusuf menerima kasih karunia dan penyertaan dari Tuhan. Yusuf diberikan kekuatan, Yusuf diberikan kemampuan melewati peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupannya, sampai pada akhirnya ia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan apa yang menjadi mimpinya, apa yang dimimpikannya terwujud di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita di akhir-akhir ini? Atau adakah kita memiliki sebuah visi yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita? Adakah kita memiliki keinginan? Adakah kita memiliki cita-cita, kemauan? Kemudian sulit sekali untuk kita berada atau terwujud dalam kehidupan kita. Kita malah dibawa oleh Tuhan pada situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat sukar, yang seolah-olah berjauhan atau bertentangan dengan visi atau mimpi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang mengetahui apa yang ada di depan kita. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa sehingga masa depan kita itu cerah, indah, mulia, dan kudus kepadanya. Saudara-saudara, proses hidup yang kita alami, mari kita jalani itu dengan tetap melekat kepada Tuhan, sehingga
kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Taat saja apa yang menjadi perintah Tuhan pada waktu posisi saat kita berada di dalam pergumulan, karena apapun yang terjadi, Tuhan Allah adalah perlindungan kita dan Dia adalah kekuatan bagi kita untuk kita boleh terlepas, bebas dari pergumulan, bahkan menang dari setiap tantangan kehidupan yang ada, sehingga apa yang menjadi visi Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah sanggup dan sangat terbukti. Demikian jauh perenungan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh Tuhan mengajarkan kami dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah perlindungan dan Engkau adalah kekuatan bagi kami. Pergumulan, tantangan boleh terjadi, namun kami percaya bahwa saat kami mendekatkan diri kepada Engkau, saat kami melekat kepada Engkau, saat kami bergantung kepadamu Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kami. Visi Tuhan yang Kau taruhkan dalam kehidupan kami terwujud, dan semuanya itu adalah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati dan tuntunlah kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas pekerjaan rutinitas yang kami lakukan, dalam segala studi pekerjaan kami, bahkan Tuhan dalam pelayanan kami. Engkau menuntun dan memberkati kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bergumul bersama saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan di kayu salib. Kami percaya sungguh mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sakit dipulihkan dan dikuatkan. Mereka yang sedang dalam lemah iman Engkau kuatkan, yang sedang susah hati Engkau hiburkan, mereka yang sedang berputus asa, berbeban berat, Engkau memberikan mereka pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang terbelenggu, terikat oleh dosa, Tuhan Engkau lepaskan, Engkau bebaskan mereka, dan berilah mereka kemenangan demi kemenangan. Yang sedang dalam persoalan, pergumulan kehidupan, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah mujizat-mujizat-Mu menyertai kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah mengetahui masa depan kami. Engkau perlindungan dan Engkau kekuatan bagi kami. Tuhan, doa kami belum sempurna. Sempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberikan kita kekuatan untuk kita boleh melakukan firman-Nya. Untuk kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi saudara kerabat kita yang lainnya dengan cara membagikan video ini, sehingga berkat yang sudah kita terima, mereka pun turut menerimanya. Sampai bertemu di besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.